Tema kali ini kita akan membuat pastry atau kulit bolen ya, pastry. Merespon banyaknya pertanyaan dari ibu-ibu dan mama, komposisi pastry itu sendiri dari apa saja. Di sini kita akan tunjukkan secara lengkap. 500. Ya, itu salah satunya 500 gram tepung protein tinggi, 500 gram tepung protein tinggi seperti ini, 250 gram cornflake. nah ini 250 gram cornflake. Cornflake ini bentuknya seperti ini, mirip dengan mentega. 170 ml susu full cream yang dingin ya. Ini 100 gram butter. Bisa diganti Butter atau mentega, tapi lebih bagus butter. 1 butir telur, setengah sendok makan garam, 3 sendok makan gula yang dihaluskan. Ya, ini kita akan praktek langsung proses pembuatan pastry. Ya, awalnya tepung. Ya, langkah awal masukkan tepung terigu protein tinggi, gula sama garam, diaduk sampai rata. Ya, ini kita lakukan proses pengambilan gambar secara langsung ya, berkesinambungan tanpa proses editing di sini. Itu tadi sudah masuk juga butter ya. Jadi bila mana ada pemirsa yang merasa penjelasan ini bertele-tele, terlalu lama, mohon dimaaf, karena proses pembuatan pastry ini tidak bisa di skip atau dilompat-lompat. Justru tidak akan berhasil bila ditampilkan sepotong-sepotong. Nah, ini kita live terus tanpa ada jeda, tanpa ada pemotongan pengambilan gambar di sini. Selanjutnya kita masukkan telur. Kembali kita aduk-aduk sampai merata, sambil kita masukkan susu cair yang dingin tadi sedikit demi sedikit. Ya, pastry sendiri merupakan bahan kulit kue bolen pisang keju atau pisang saja boleh, yang diproses dengan cara di oven. Jadi ada sesi kedua. Ini sesi pertama, kita buat pastry-nya dulu. Jadi kulitnya seperti ini proses pembuatannya. Jadi video ini kita pecah ada 2 macam. Sementara ini kita buat pastry-nya dulu, karena ini ada proses penyimpanan ya, atau dibiarkan adonan dibiarkan dalam beberapa menit, atau bahkan biasanya pastry dibuat sekarang, untuk pembuatan bolen biasanya keesokan harinya, karena ini disimpan di lemari es ya setelah pembuatan pastry ini.
Terus dituang susu 170 ml tadi. Ini nampak seperti ini, sudah mulai membentuk. Ada pertanyaan juga dari customer, kenapa membuat pastry itu kadang suka lengket, itu karena apa? Membal ya. Membal. Karena ini Membal itu karena kurang kalis. Jadi proses pencampuran seperti ini yang kurang kalis, itu akan membuat hasil yang kurang kalis dan akhirnya lengket karena tidak dimasukkan ke lemari pendingin. Ya, ini sudah terlihat agak kalis. Coba lihat bentar, kita close. Nah, pada kondisi seperti ini biarkan selama 3 menit. Biasanya kita bungkus plastik ya. Nah, kita biarkan selama 3 menit agar tidak membal itu harus tidak lengket. Nah, ini kita diamkan dulu 3 menit. Nah, untuk ini kita pause dulu ya, kita akan tayangkan 3 menit ke depan. Ya, ini adonan yang sudah didiamkan kurang lebih 3 menit, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita keluarkan. Ya, sebelum kita campurkan korvet, kita bentuk dulu korvetnya ya. Yang tadinya tidak berbentuk, kita bentuk dulu, membentuk segi 4. Jadi nantinya untuk kita campur ke adonan ini, kita pipihkan, kita bentuk segi 4. Selanjutnya adonan akan kita proses digiling, gilas seperti ini. Perlu diketahui, saat menggilas adonan ini tidak perlu menggunakan tekanan yang berat ya. Harus pelan-pelan kita pipihkan dengan ketebalan sekitar 3 cm. 2 atau 3 cm. Ya. Ya, ini posisi adonan yang sudah digilas, dipipihkan seperti ini ya. Selanjutnya ini ada plastik ya, perlu dipahami ada plastik. Nah, ini ada plastik. Agar tidak lengket, Anda bisa taburkan tepung secukupnya. Nah, ini korvet yang tadi kita cetak segi 4 ya. Nah, ini kunci yang paling penting ya untuk Anda perhatikan benar. Korvet kita taruh di atasnya ya, posisi di tengah ya. Jangan sampai nantinya korvet ini keluar
keluar dari adonan. Ini kita lipat. Jangan sampai ada yang bolong di sininya, misalnya ada yang bolong, pecah, ya itu nggak boleh. Kita ada media plastik di sini untuk proses penggilasan sebelumnya. Seperti ini, nggak boleh ada yang bolong. Nah ini. Nah, salah satu fungsinya plastik ini membantu saat melipat. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai ada lubang-lubang yang bisa membuat korpet keluar. Semaksimal mungkin tidak boleh atau jangan sampai korpet keluar dari adonan karena tidak akan berhasil. Selanjutnya kita taburi tepung media plastik ini ya. Ini tujuannya agar tidak lengket. Sebentar lagi kita akan gilas. Demikian pula saat menggilas, tekanan tidak boleh terlalu besar. Jadi cukup, tidak boleh kencang-kencang. Cukup pelan-pelan saja. Tujuannya agar korpet tidak keluar dari adonan. Nah, seperti ini. Kalau Anda terlalu keras menggilasnya, korpet akan keluar dari adonan. Dan itu tidak akan berhasil dalam pembuatan pastry ini. Terus digilas, dipipihkan sedikit demi sedikit untuk nantinya akan kita proses lipat lagi. Nantinya setelah kita pipihkan seperti ini, akan ada proses pelipatan lagi ya. Jadi dilipat lagi, dipipihkan lagi, digilas lagi. 3 kali pelipatan nantinya. Jadi ini lipatan pertama ya. Ini perhatikan betul ya. Nah, ini fungsi plastik di sini membantu proses pelipatan. Pelipatannya ya dari sini ya. Ini satu, ini 2. Nah, ini digilas lagi. Berarti tadi terhitung 1 ya. Tadi udah dilipat 1 kali. Jadi ada yang pertanyaan di video sebelumnya cara membuat pastry. Ada yang komentar penjelasannya terlalu bertele-tele dan lain-lain. Di sini kita maklum ya. Mungkin beliaunya tidak tahu bahwa prosesnya memang ada beberapa tahapan. Ini masih 1 kali. Ya, ini langkah berikutnya, kembali kita akan melakukan pelipatan ya. Nah, posisi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi dari atas ke bawah, nah ini dari kiri ke kanan sekarang. Kembali kita gilas, kita pipihkan. Nah, ini kita hitung proses yang kedua di sini. Tinggal sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, kita pipihkan pelan-pelan.
Cukup dengan tekanan biasa saja untuk mencegah pastry keluar dari adonan. Nah, ini proses selanjutnya sama, ini yang ketiga kalinya ya, kita melipat lagi kembali posisi yang kita lipat, kita silang ya, tadi dari samping, ini kembali dari bawah ke atas. Awalnya dari bawah ke atas, kedua dari samping, nah ini ketiga dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Ini yang terakhir. Kembali kita pipihkan, sama tekanan cukup biasa saja. Ya, ini penggilasan yang terakhir ya, istilahnya terakhir di sesi pertama, karena setelah ini adonan akan kita simpan di freezer, lemari es, selama kurang lebih 10 menit. Tujuannya adonan biar tidak membal atau lengket. Nah, ini kita akan taruh dalam freezer selama kurang lebih 10 menit. Nah, ya, seperti ini. Oke, kita akan skip dulu video. Kita tunggu 10 menit setelah adonan dikeluarkan dari freezer nantinya. Ya, ini pastry sudah kita keluarkan dari freezer yang sudah tersimpan. Kita diinginkan selama 10 menit. Selanjutnya kita akan olah lagi. Kita akan gilas lagi. Kita gilas, kita pipihkan lagi untuk kita proses lipat gilas, 3 kali pelipatan dan 3 kali penggilasan seperti sebelumnya. Namun saat ini adonan sudah melalui tahapan proses pendinginan di freezer selama 10 menit. Ya, ini akan kita lipat ya, kita putar. Kita lipat lagi seperti ini. Selanjutnya akan kita gilas lagi. Ini udah terhitung 1 ya. Jadi prosesnya sama seperti ini untuk sisa proses 2 kali berikutnya. Seperti sebelumnya, gunakan tekanan yang biasa aja, tidak perlu kuat-kuat. Selanjutnya akan kita lipat lagi.
Ini yang kedua ya. Anda bisa taburkan tepung agar tidak lengket. Kembali digiling, dipipihkan. Ini yang terakhir, lipatan yang terakhir ya. Seperti ini. Ini tinggal sekali penggilasannya. Ya, ini proses penggilasan yang terakhir ya. Ini selanjutnya adonan akan kita kembali simpan di freezer selama 10 menit. Ya, nanti kita akan tunjukkan setelah adonan ini kita simpan di freezer. Nanti akan terlihat lapisan-lapisannya. Bagi Anda, pembuatan pastry ini berhasil. Ya, kita simpan lagi ke freezer selama 10 menit. Ya, next, ditunggu next videonya. Ya, kembali kita tunjukkan untuk Anda, ini adonan pastry yang sudah kita keluarkan dari freezer ya. Ini udah kedua kalinya masuk ke freezer. Kita tunjukkan ke Anda hasil akhir dari pembuatan pastry. Ini proses memotong. Ya, ini lipatan-lipatan pastry ya. Ini terlihat seperti ini hasilnya. Ya, jadi seperti ini hasil akhir dari pembuatan pastry ya. Di sini Anda bisa gunakan pastry ini untuk bahan kulit pembuatan bolen. Nah, ini terlihat lapisan-lapisannya di sini. Selanjutnya Anda bisa gunakan adonan ini, Anda pipihkan, bisa untuk kulit bolen dan pineapple ataupun bahan-bahan berisi apa saja Anda suka. Ya, oke, seperti itu. Anda bisa coba gunakan apa yang kami sampaikan.
Di video berikutnya nanti kita akan tunjukkan pada Anda cara membuat bolennya dengan menggunakan pastry ini. Ya, ditunggu di next video. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Bila ada yang belum jelas, kurang jelas, bisa Anda tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih.